kalau dia ingkar janji dari apa yang dia ucapkan bahwa kita semua anggota 70 orang ini akan dicicil selama 8 bulan, dia akan siap menjaminkan rumah, orang tua, mobil, dan lain-lainnya. Bahkan dia siap dibawa ke ranah hukum. Sebenarnya Kita keluar dari grup dia semua 18 ribu kok. Pinter banget ya. pinter ya, pinter. Jadi usah semua mereka itu. Dan ibaratnya begini ya. Gua lagi. Kenalkan diri dulu. Saya perkenalkan diri, nama saya Kiki Maria. Saya salah satu korban dari 70 anggota arisan bodong yang dijalani oleh saudari inisial SP ini. Awal mulanya seperti apa sih Mbak sehingga turut gabung dalam arisan itu? Awal mulanya itu tuh dia setiap hari sering buat status ya, status di WA jual beli arisan, get 5 juta pulang jadi 10 juta, get 10 juta pulang 20 juta. Awalnya hanya bertanya ya kan, itu apa dek? Itu arisan kah, jual beli arisan gitu. Kalau kakak mau, kakak boleh cobain gitu, dari yang kecil lah, coba aja kan, daripada ditaruh uangnya begini gitu kan. Ya udahlah, akhirnya oh boleh juga deh gitu. Cuman pada saat pertama itu, karena saya pun kenal sama dia kan waktu nyanyi di atas panggung ya, jadi nggak kenal akrab. Saya langsung ingin mengantarkan uang itu ke rumah beliau dengan suami saya. Jadi satu, biar saya tahu alamat rumah dia, saya tahu dia tinggal di mana gitu kan. Ya udah, setelah itu aman-aman saja ya kan. Dari awal bulan apa itu Mbak? Kalau saya ikut dari September 2023. Terus berjalan, pertama kali invest kita naruh 5 juta pulang 8 juta, lihat transparan bener nyata gitu lah ya kan. Pas kesini lama-lama kan uang itu kita dikembalikan kan oleh dia, tapi ditawarin lagi, dibujuk rayu, dimasukin lagi, totonya sampai anjlok seperti ini. Itu untuk pembayaran itu 5 juta dari 8 juta itu berapa lama? Sebulan atau seminggu? Tergantung, dia semakin lama bulannya untungnya semakin besar. Andai get 10 juta bayar 8 juta setengah, berarti untungnya 1,5 juta. Itu jarak 2 bulan. Tapi kalau misalnya mau jarak dengan sampai 4 bulan, 5 bulan, itu kita dapat 10 juta hanya bayar 5 juta Gitu. Terus sampai sekarang seperti apa Mbak langkah-langkah yang sudah Mbak ambil sendiri? Langkah-langkah yang sudah kita lakukan sih, awalnya kan kita masih berbaik hati ya, karena dia pun masih mau tanggung jawab awalnya. Tapi dia ingkar nih dengan perjanjian yang sudah dibuat, ditandatangan oleh dia dari atas materai. Jaminannya pun rumahnya, orang tuanya, suaminya berani menandatangani surat perjanjian itu. Kalau dia ingkar janji dari apa yang dia ucapkan bahwa kita semua anggota 70 orang ini akan dicicil selama 8 bulan, dia akan siap menjaminkan rumah, orang tua, mobil, dan lain-lainnya. Bahkan dia siap dibawa ke ranah hukum. Sebelum kita membawa ke ranah hukum, dia duluan yang sudah mengeser di grup bahwa dia sudah lepas tangan dan dia telah menyerahkan masalah ini ke kuasa hukumnya. Di situ kita kaget anggota kan, loh kita ini berbaik hati, tidak ada yang bawa ke ranah hukum, kenapa malah dia yang malah ingin membawa ke ranah hukum gitu. Terus apakah ada informasi uang yang sudah setor itu lari kemana sekarang Mbak? Nah itu dia, kita masih simpang siur, kita juga masih tidak mau tebak-tebakan ya mas. Jatuhnya kan kalau seperti itu kita seujon ya. Pokoknya kalau setahu saya semua transfer ke rekening atas nama suami Vita, Septian Cahyadi, dan itu semuanya saya setor kepada dia ya kan. Tidak ada saya transfer ke orang lain, dia pun tidak cerita bahwa di belakang dia ada orang lain lagi gitu lah. Yang saya tahu saya hanya menyetorkan uang saya ke dia gitu kan. Itu aja sih. Terus kalau untuk sekarang langkah hukum sudah diambil Mbak? Langkah hukumnya ya kita sudah buat laporan ya kan, dan BAP pun sudah turun.
Jadi kita masih mau tunggu apa nih langkah dia selanjutnya. Memang mau jalur hukum terus atau dia mau berdamai? Ya kan, itu mungkin nanti kuasa hukum saya juga yang akan menjelaskannya. Untuk yang di kelompok Bang Rudi Samin ini ada berapa korban dan berapa total kerugiannya, Pak? Kalau di kubu kami ini yang ditangani oleh Bapak Rudi Samin ada 26 orang, total kerugian senilai Rp741.500.000. Harapannya apa sih, Mbak? Harapannya sih semoga si terlapor ini hatinya terketuk, ya kan, jangan sampailah kita ada jalur hukum. Kalau memang dia masih bisa mengembalikan uang kita dengan cara dicicil atau apapun, lebih baik kita bicara dengan damai, ya kan, dan semua kan masalah itu bisa dibicarakan dengan baik-baik, ya kan, tidak perlu sombong, tidak perlu arogan, gitu kan. Ya harapan saya semua uang-uang saya dan teman-teman itu kembali dengan utuh. Apalagi di situ ada uang keluarga kakak saya yang keluarganya cacat autoimun. Itulah. Harapan besar uang di situ untuk sekolah anaknya. Informasinya juga ada anak yatim juga, Mbak? Ya, ada teman saya juga anaknya anak yatim semua. Ya kan? Uangnya diinvest ke situ. Bagaimana caranya biar dia punya tabungan, tapi ternyata malah Harapannya apa, mungkin ada yang mau disampaikan untuk Polres Metro Depok, Mbak? ya yang saya harapkan untuk Bapak Polres Metro Depok itu tolonglah kasus ini segera diproses, segera diungkap agar kami semua bisa mendapat jawaban yang pasti, ya kan, dan si terlapor ini segera ditangani agar dia bisa bertanggung jawab, bisa mengembalikan uang-uang kami para korban semua yang sebenarnya totalnya ada 70 anggota, tapi memang kita terpisah mengurusnya, yang total kerugian kurang lebih 3,5 miliar. Harapannya saat ini hanya kepada Polres Depok sangat besar agar masalah ini cepat ditangani, cepat selesai, biar kita juga bisa terasa tenang, hidup kita kembali normal lah, nggak seperti ini, ya kan, pusing memikirkan uang kemana gitu kan. Itu aja sih, Mas. Terima kasih.